Kebahagiaan benar-benar sedang menyelimuti keluarga Satya Dinata. Mereka sebentar lagi akan menyambut kelahiran putra dari Aditya dan Anga. Lalu ditambah kabar kehamilan Ajang yang membuat kebahagiaan mereka semakin lengkap. Suasana di dalam Satya Dinata sekarang juga semakin hangat seperti kata Rahayu. Kehadiran Anga di Sama memang membawa pengaruh begitu baik untuk keluarga Ningrat itu. Canda tawa juga tawa renyah sering kali terdengar dari penghuni di sana. Benar-benar tanpa jarak dan begitu dekat. Ini kalau bukan karena Mbak Ajeng, aku nggak akan mau kaya gini mas. Gumam Aditya yang duduk di samping kanan Raka. Bener Dit, baru pertama Parlik kaya gini. Aku juga nggak mau kak. Masa namaku aja Bimo, tapi harus kaya gini. Ini namanya penghinaan, gumam Bimo yang duduk di sebelah kiri Raka. Udahlah, kalian kan lagi nyenengin calon ponakan kalian. Nurut aja, yang ikhlas daripada nanti urusannya jadi panjang. Parlik juga harus ikhlas. Ini cucunya mau tambah lagi loh. Kini giliran Raka yang bergumam pada Agus dan juga kedai iparnya. Nah kalau gini lucu kan. Sekarang foto dulu ya. Ajeng sudah siap dengan kamera ponselnya di depan keempat lelaki yang hanya pasrah ketika didandani oleh Ajeng dengan bando kelinci berwarna pink. Pita kupu-kupu besar terpasang di leher mereka yang terbuat dari bulu-bulu dan juga berwarna pink, ditambah blush on berwarna pink di pipi mereka semua. Ayo dong senyum. Perintah Ajeng dengan memaksa, matanya sudah memicing tajam penuh ancaman. Keempat pria itu pun langsung meringis menunjukkan deretan giginya pada Ajeng. Mereka benar-benar menjadi penurut meski dengan sangat terpaksa. Nak gitu kan lucu, cekrek, cekrek. Ajeng mengambil gambar mereka dari berbagai sisi. Keempat pria dewasa itu juga begitu penurut ketika Ajeng meminta mereka mengubah gaya sesuai arahan Ajeng. PF. Sementara itu di belakang Ajeng, para wanita hanya bisa menahan tawanya ketika melihat wajah tersiksa suami-suami mereka. Anga sampai memegang perutnya yang terasa kencang karena menahan tawanya. Sekar dan Wulan juga tampan menutup mulutnya agar tawanya tak lepas dan membuat Ajeng marah. Rahayu dan Mbok Pinem juga melakukan hal yang sama. Kayaknya Mbak Ajeng ini hamil anak perempuan bu, Mbok Pinem melihat perubahan dalam diri Ajeng yang semakin feminim. Wanita yang saat ini berusia 33 tahun itu akhir-akhir ini sering bersolek, memakai jepit rambut yang lucu-lucu juga mengenakan pakaian dengan warna yang manis. Ditambah hari ini Ajeng mendandani para pria di sana menjadi kelinci berwarna pink yang lucu. Bener Mbok, tebakanku juga gitu, Rahayu setuju dengan pendapat Mbok Pinem. Kalau beneran perempuan, berarti besok Mbak punya cucu sepasang. Anak adit laki-laki dan anak Raka perempuan, pasti lucu Mbak. Iyolan, Mbak Wes ndak sabar. Pasti seru bu. Nanti mereka sudah sama-sama dari bayi, Anga bisa membayangkan kalau nantinya dia pasti seperti punya dua anak sekaligus kalau mereka sedang bermain bersama. Iyonduk, kamu juga semoga cepat lahiran. Ini udah di bawah banget perutmu. Tinggal nunggu hari aja ini, Rahayu mengusap perut Anga. Di mata Rahayu, perut Anga itu sudah begitu besar dan terlihat turun ke bawah. Kalau orang dulu memang itu menunjukkan kalau waktu persalinan semakin dekat. Menurut dokter kapan lahirnya Dek? Sekar ikut mengusap perut Anga. Masih 1 minggu lagi mbak, tapi Anga rasanya udah nggak sabar. Pingin cepat-cepat gendong. Yang sabar Dek, kamu aja nunggu 9 bulan masih sabar. Masa tinggal 1 nunggu kamu ndak sabar? Iya mbak, Anga sabar kok, yang penting anak Anga di dalam sini tetap sehat dan baik-baik aja, ucap Anga dengan penuh harapan besar. Kita semua selalu berdoa buat kamu Nduk, Rahayu merangkul pundak Anga dan mengusapnya dengan lembut. Nah ini lucu kan, yang ini aja yang diposting ya mas. Captionnya 4 kelinci lucu, Ajeng menunjukkan hasil fotonya pada Raka dan yang lainnya. Enggak, jangan diposting mbak, reputasiku menurun nanti, kesal Aditya. Bagaimana mungkin kakaknya mau memposting foto seperti itu? Di sana dirinya terlihat menggelikan dengan bando pink dan pita besar itu. Ih, ya terserah mbak dong Dit. Lagian ngapain mikirin reputasi segala? Kan udah ada Anga juga, emangnya kamu mau jaga image sama siapa? Mbak bilangin Anga loh, ancam Ajeng. Cek, terserah. Raka tersenyum mengejek karena Aditya tetap kalah menghadapi wanita dengan takhta paling tinggi di hatinya itu. Gitu dong, bocah sableng nggak boleh marah, Ajeng mencolek dagu Aditya yang langsung ditepis oleh Aditya. Pria itu memilih beranjak lebih dulu daripada harus menghadapi Ajeng yang bisa saja semakin menggila. Ayo sayang kita ke kamar. Aditya meraih tangan istrinya untuk membantunya berdiri. Loh kenapa mas? Kan Mbak Ajeng belum selesai sama kamu. Udah biarin aja, mas capek. Ayo,
Anga ke dalam dulu ya Bu, pamit Ajeng pada ibu mertuanya. Iya nduk sana istirahat aja. Iya Bu. Aditya tak melepaskan tangan istrinya saat berjalan masuk ke dalam rumah. Hufetetete, Aditya menghempaskan dirinya ke ranjang. Melempar bando dan juga pita kupu-kupu di lehernya ke sembarang tempat. Kenapa Mas, capek ya? Anga ikut duduk di samping Raka. Dia mengusap dan menyisir rambut Raka dengan kebut. Enggak, cuma kesel aja. Kenapa juga Mbak Ajeng ngidam aneh-aneh gitu? Jangan gitu dong Mas, kan Anga juga udah pernah ngidam aneh. Aditya menatap istrinya sambil mengingat apa yang Anga inginkan saat hamil selama ini. Mas ingatkan waktu Anga makan ayam dan minta harus kepala ayam betina. Ingatkan Mas, itu juga susah loh. Iya sih sayang, tapi demi kamu dan anak kita, apapun akan Mas lakukan sayang. Aditya mengikis jarak di antara mereka. Wajah Aditya ia sembunyikan di dekat perut Anga yang sudah ingin melahirkan itu. Sayang, ayah udah nggak sabar pingin ketemu kamu. Cepat keluar dari perut ibu dong. Pinta Aditya berbisik di perut Anga. Nanti kalau udah waktunya keluar, pasti keluar tanpa kamu suruh Mas. Anga menyisir rambut Aditya dengan jarinya. Iya sayang, tapi Mas udah nggak sabar mau ketemu baby boy. Kira-kira wajahnya mirip siapa ya? Pasti dia lucu banget deh. Ya mirip kita lah Mas, kan kita orang tuh. Au. Anga memekik memegangi perut bawahnya. Kenapa sayang? Aditya langsung terduduk dengan panik. Syah, Anga meringis menahan nyeri di perutnya. Sayang, kamu kenapa? Jangan buat Mas takut dong. Mas, kayaknya aku mau melahirkan. Apa? Aditya membawa Anga ke rumah sakit ditemani dengan ibunya. Sementara yang lainnya tinggal di rumah dan akan menyusul ke rumah sakit ketika Aditya membutuhkan bantuan mereka. Gimana dok? Apa istri saya udah siap melahirkan? Aditya sejak tadi panik sendiri. Tubuhnya panas dingin karena ketakutan. Anga memang diam saja sejak tadi tanpa mengeluh ataupun merintih seperti saat di rumah tadi, tapi Aditya justru merasa kalau Anga tidak baik-baik saja. Bu Anga masih pembukaan 5 Pak. Jadi mohon bersabar, tolong beri istri Bapak semangat sampai tiba saatnya bayi siap dilahirkan ya Pak. Tapi sampai kapan dokter? Apa masih lama? Kami masih menunggu sampai bukaan 10 dulu Pak. Mungkin memakan waktu yang lama, tapi semoga saja pembukaannya lebih cepat. Berdoa saja ya Pak, dan untuk Bu Anga, usahakan jangan mengejan ya Bu. Baik dokter, Aditya mendekati istrinya yang berbaring dengan posisi miring ke kiri. Sayang, apa yang kamu rasakan? Kamu kuat ya? Kalau nggak kuat bilang Mas, kamu operasi aja ya. Aditya terdengar begitu gugup dalam setiap katanya. Dia tak ingin terjadi apa-apa pada istri dan anaknya. Hus, jangan ngomong gitu. Doakan saja istrimu bisa melewati semua ini. Tegur Rahayu yang tak menyukai ucapan Aditya. Belum-belum istrinya sudah diminta menyerah. Habisnya Adit nggak tega sama Anga Bu. Anga masih kuat kok Mas. Anga mau lahiran normal aja, suara Anga tertahan karena menahan nyeri di perutnya. Kalau memang ndak bisa normal operasi juga ndak apa-apa Nduk. Tapi kalau kamu masih mau berusaha ya ndak apa-apa, Rahayu mengusap pinggang belakang Anga secara teratur sejak tadi. Dia juga pernah merasakan 3 kali melahirkan jadi dia tahu kalau diusap seperti itu membuatnya sedikit nyaman. Nggih Bu, Aditya duduk di depan Anga sementara ibunya di belakang Anga. Aditya terus menggenggam tangan Anga, memberikan dukungan dan semangat pada istri tercintanya itu. Aditya merasakan tangannya digenggam Anga dengan begitu kuat, kadang-kadang juga terlepas begitu saja. Dia menebak saat Anga memegang tangannya dengan erat adalah saat Anga merasakan kontraksi di perutnya. Anga memang tidak merintih dan berteriak karena rasa sakitnya, tapi Aditya bisa membayangkan bagaimana rasa sakitnya saat melahirkan meski dia sendiri tidak akan pernah bisa merasakannya. 2 jam berlalu Anga masih berbaring ke sisi kiri dengan mata yang terpejam. Meski begitu, dia tidak benar-benar tertidur. Dia hanya melakukan itu untuk mencoba menahan rasa sakitnya. Mas, rintih Anga, dalam sayang, ada apa? Kayaknya ini udah mau lahir deh, kontraksinya semakin sering. Aku udah nggak kuat mau mengejan, ucap Anga dengan wajah yang mulai dibanjiri oleh keringat. Sana panggil dokternya Dit, 1 jam yang lalu udah bukaan 7, pasti sejarang sudah siap, perintah Rahayu. Iya Bu, bentar ya sayang. Kamu sabar dulu ya, Aditya langsung bergegas keluar. Sabar Yunduk, Rahayu mengusap wajah Anga yang basah karena keringat. Nggih Bu, Anga masih kuat kok. Coba saya periksa dulu ya Bu, dokter yang dipanggil Aditya datang diikuti beberapa perawat. Anga bergerak untuk berbaring terlentang.
menekuk kakinya dan membuka sedikit pahanya agar dokter wanita itu lebih leluasa memeriksanya. Susah lengkap, siapkan semuanya. Baik dokter, sahut perawatnya. Aditya juga langsung sigap berada di damping Anga. Lalu untuk Rahayu, dia memilih mundur untuk memberikan ruang bagi para medis untuk agar bisa menangani menantunya. Ibu, tolong ikuti instruksi saya ya. Jangan mengejan tanpa perintah dari saya. Iya dokter, kamu bisa sayang. Kamu hebat, bisik Aditya. Siap ibu. Iya dokter, tapi saya mau mengejan rasanya, rintik Anga lagi. Baik ibu, ayo tarik nafas yang panjang, lalu dorong. Jangan pejamkan mata, dorong yang kuat. Embeh, Anga menggenggam tangan Aditya begitu kuat sampai kuku jarinya menancap di punggung tangan Aditya. Huh, Anga sudah begitu kelelahan dengan nafasnya yang tersengal. Atur nafas lagi bu, ayo coba sekali lagi, kepalanya sudah kelihatan. Ayo sayang, kamu bisa, Aditya terus berbisik di telinga Anga. Tarik nafas yang panjang, 1, 2, 3, dorong. Embeh. Uik, oek, suara tangisan bayi yang begitu dinantikan itu membuat semuanya tersenyum bahagia. Alhamdulillah, bayinya sehat dan lengkap. Tampan mirip ayahnya, dokter tadi langsung meletakkan bayi yang masih menangis dengan keras itu di dada Anga. Mas, lirik Anga dengan haru. Dia memeluk putranya itu dengan air mata yang terus mengalir di matanya karena rasa bahagia yang tiada taraf. Anak kita sayang, Aditya juga tak bisa membendung air matanya. Dia terus mengecup wajah istri juga anaknya secara bergantian karena rasa syukurnya. Terima kasih sayang, kamu ibu yang hebat. Kami bersihkan putranya dulu ya bu, belum juga beberapa menit di pelukan Anga, dia harus rela putranya diambil perawat untuk segera dibersihkan dan diobservasi dulu. Iya suster, tak lama berselang, Anga merasakan mulas kembali untuk mengeluarkan plasenta. Namun rasanya tak seperti saat bayinya akan lahir. Setelah Anga selesai dibersihkan juga, kini dia sudah kembali ke ruang rawatnya setelah tadi dia berada di ruang bersalin. Kini dia hanya sedang menunggu kedatangan putranya sambil beristirahat terlebih dahulu. Makasih banyak ya sayang karena kamu sudah melahirkan keturunan buat Mas, Aditya tak henti-hentinya berterima kasih pada Anga. Sejak dia terus mengucapkan itu sambil mengecup punggung tangan istrinya. Untung saja Rahayu sedang keluar untuk membeli makan jadi Anga tidak terlalu malu saat Aditya memperlakukannya seperti seorang ratu. Itu memang sudah menjadi kewajibanku sebagai istri Mas. Jangan berterima kasih terus. Tetap aja sayang, kamu rela bertaruh nyawa untuk melahirkan seorang anak dan Mas nggak akan pernah bisa membalasnya. Iya Mas, Anga terima ucapan terima kasihnya. Tapi sekarang Anga baik-baik aja, anak kita juga sehat. Jadi udah ya terima kasihnya. Iya sayang, kamu emang istri Mas yang hebat. Mas mencintaimu sayang. Anga juga cinta sama Mas. Tapi maaf, cintanya sekarang nggak utuh buat Mas semua karena Anga harus berbagi cinta sama laki-laki lain. Maksudnya, Aditya sudah mengerutkan keningnya tanda tak terima. Iya dong Mas, kalau dulu cuma kamu yang Anga cintai. Tapi sekarang ada laki-laki lain, yaitu anak kita. Aditya bernafas lega sambil memeluk istrinya yang duduk bersandar di ranjangnya. Pokoknya cinta buat Mas harus lebih banyak. Biar Mas aja yang mencintai dan menyayangi anak kita dengan begitu besar. Kalau kamu cukup Mas aja. Loh kok gitu, kan dia juga anak Anga Mas. Boleh tapi dikit aja, yang banyak cuma buat Mas. Aditya memeluk istrinya semakin erat. Di curang, Anga mencubit gemas pinggang suaminya. Biarin, selama 2 tahun ke depan juga dia bakalan mengakuisisi 2 buah kesukaan Mas kan. Mas,